Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nando Hermawan dengan NIM 7191143011 dari Program Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan membahas tentang konflik dan negosiasi dalam mata kuliah perilaku organisasi. Adapun pokok pembahasannya adalah pengertian konflik, proses konflik, pandangan konflik, jenis konflik, tipe konflik, klasifikasi konflik, pengertian negosiasi, diperlukannya negosiasi, tujuan dari negosiasi, dan taktik negosiasi. Konflik adalah ketidaksamaan pendapat dari individu atau kelompok dan terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama antara satu dengan yang lain. Proses dari konflik. Dalam Robin 2008, proses konflik dapat dipahami sebagai sebuah proses yang terdiri atas 5 tahapan: potensi pertentangan atau ketidakselarasan, kognisi persoalasiasi, maksud, perilaku, dan akibat. Pandangan tentang konflik. Dalam Sophia 2008 ada 3 pandangan tentang konflik, yaitu pandangan tradisional, menyatakan bahwa konflik harus dihindari karena akan menimbulkan kerugian. Pandangan ini konsisten dengan sikap-sikap yang dominan mengenai perilaku kelompok dalam Dasawarsa 1930 dan 1940. Yang kedua, pandangan hubungan kemanusiaan, menyatakan bahwa konflik merupakan suatu yang wajar, alamiah, dan tidak terelakkan dalam setiap kelompok manusia. Konflik ini tidak selalu buruk karena memiliki potensi kekuatan yang positif di dalam menentukan kinerja kelompok. Yang ketiga, pandangan interaksionis, berpendapat bahwa menyatakan konflik bukan sekedar sesuatu kekuatan positif dalam suatu kelompok, melainkan juga mutlak perlu untuk suatu kelompok agar dapat berkinerja positif sehingga kelompok dapat tetap bersemangat. Adapun jenis-jenis konflik nih, dalam Tijaharjadi 2012 terdapat jenis-jenis konflik, yaitu konflik substansi atau konflik mendasar. Ini terjadi disebabkan tidak adanya kesepakatan yang mendasar atas tujuan yang diinginkan dan dicapai. Yang kedua, ada konflik emosi atau hubungan personal. Konflik ini terjadi karena anggota mengalami masalah hubungan antar pribadi. Tipe-tipe dari konflik. Menurut Robbins dan Judge 2011 membedakan tipe konflik menjadi task konflik. Maksudnya adalah konflik atas konten dan tujuan pekerjaan. Yang kedua ada relationship konflik, yang maksudnya adalah konflik didasarkan pada hubungan intrapersonal. Yang ketiga adalah proses konflik, yang artinya adalah konflik terdapat bagaimana pekerjaan dilakukan. Klasifikasi konflik. Konflik dapat diklasifikasikan menurut perbedaan status atau peran seseorang atau kelompok yang berkonflik. Yang pertama ada konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara hierarki dalam organisasi. Yang kedua ada konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antara satu orang atau kelompok dengan orang lain atau kelompok lain yang dapat terjadi akibat adanya sumber daya yang langka yang diperebutkan atau faktor-faktor emosional lainnya. Yang ketiga ada konflik peran, yaitu konflik yang terjadi akibat peran yang diharapkan dari seseorang oleh organisasi tidak sesuai dengan yang diinginkan atau pemegang jabatan. Negosiasi. Negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan diharapkan ada kesepakatan nilai antara dua kelompok. Mengapa negosiasi diperlukan?
Dalam UMAM 2020, negosiasi diperlukan dalam kehidupan manusia karena sifatnya yang begitu erat dengan filosofi kehidupan manusia bahwa setiap manusia memiliki sifat dasar untuk mempertahankan kepentingannya dan manusia juga memiliki kepentingan yang akan tetap dipertahankan terjadilah benturan kepentingan. Tujuan negosiasi. Secara umum, tujuan dilakukan negosiasi adalah untuk mendapatkan atau memenuhi kepentingan kita yang telah direncanakan sebelumnya dan hal yang diinginkan tersebut disediakan atau dimiliki oleh orang lain, sehingga kita memerlukan negosiasi untuk mendapatkan yang diinginkan. Taktik dari negosiasi. Dalam buku Wibowo, taktik negosiasi yang diajarkan untuk dapat dipergunakan antara lain Good Guy atau Bad Guy Team. Maksudnya adalah anggota kelompok negosiasi Bad Guy mengadaptasi posisi terlalu banyak di luar garis sehingga apapun yang dikatakan Good Guy kelihatan masuk akal. Yang kedua ada Deniable, adalah taktik yang menyangkut mendapatkan konsekuensi individual setelah kesepakatan yang telah dicapai. Yang ketiga, Joint Problem Solving. Nah, manajer seharusnya tidak pernah berasumsi bahwa semakin menang satu pihak, semakin banyak pihak lain yang kalah. Yang keempat, Power of Competition, adalah negosiator yang ketat menggunakan kompetisi untuk membuat lawan berpikir bahwa kita tidak perlu mereka. Yang kelima, Split the Difference. Maksudnya adalah taktik berguna ketika kedua kelompok sampai pada titik impas. Yang terakhir atau yang keenam adalah lowballing, adalah tawaran rendah yang tertawakan dan atau konsekuensi sering dipergunakan untuk menurunkan harapan kelompok orang lain. Adapun kesimpulan dari konflik dan negosiasi adalah konflik adalah ketidaksamaan pendapat dari individu atau kelompok yang terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama antara satu dengan yang lain. Sedangkan negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar antara pihak yang terlibat dalam konflik dan diharapkan ada kesepakatan nilai antara kedua kelompok. Sekian dan terima kasih.